Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siva Alifia Nabila dengan NPM 2512011160. Saya merupakan mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Angkatan 25. Sebelum saya menjabarkan substansi terkait sumber hukum tata negara, saya akan mendisklaimerkan bahwasanya jikalau video saya tidak sampai 12 menit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saat ini saya terkendala internal memori HP. Terima kasih. Sumber hukum tata negara merupakan fondasi utama dalam mempelajari dan juga memahami bagaimana sebuah negara itu bisa bekerja atau mengkonstruksikan atau juga menjalankan untuk menjadi suatu negara. Kemudian dalam materi ini mencakup banyak hal, mulai dari nilai-nilai filosofis hingga juga aturan operasional yang berlaku dalam nilai-nilai relasi kekuasaan. Dalam studi hukum, sumber hukum ini dapat diartikan sebagai asal-muasal hukum itu berasal, dan secara doktrinal sumber hukum tata negara ini dibagi menjadi dua untuk saling melengkapi terkait ekosistem hukum dalam negara. Yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material. Jadi, sumber hukum material ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tentang isi dari norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara. Secara langsung, sumber hukum material ini mencakup tentang keyakinan keagamaan dan juga pengalaman hidup bangsa atau bisa disebut dengan ideologi. Dan dalam materi yang pernah disampaikan di kelas pun, saya menganggap bahwa sumber hukum material ini bisa mencakup dari pengalaman dalam bernegara. Contohnya, ketika kita mengadili suatu perkara atau suatu kasus, kita masih menggunakan jurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya untuk menentukan putusan yang sama seperti suatu perkara di masa lalu. Lalu yang kedua adalah sumber hukum formil. Jadi, sumber hukum formil ini merupakan bentuk nyata atau instrumen tidak tertulis dan juga tertulis yang mengandung kekuatan hukum dan mengikat secara hukum. Pada umumnya, hukum formil ini berisi tentang perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, kemudian jurisprudensi, doktrin, dan masih banyak sumber lainnya. Jadi kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu ada beberapa landasan utama dalam memahami atau mempelajari sumber hukum tata negara ini. Dua diantaranya yaitu asas rule of law, di mana kita wajib menegaskan bahwasanya sumber hukum ini wajib menjadi garda terdepan dalam melakukan setiap tindakan bernegara. Jadi kita sebagai warga negara pun tidak perlu risau atau tidak perlu takut adanya tindakan kekuasaan-kekuasaan negara atau pejabat-pejabat yang melakukan kekuasaan di luar hukum. Lalu yang kedua adalah asas supremasi konstitusi. Jadi kita sebagai warga negara ataupun negara mewajibkan untuk menjadikan konstitusi atau sumber hukum ini menjadi konstitusi tertinggi dalam mengatur suatu kekuasaan bernegara. Sumber hukum tata negara ini bersifat dinamis dan juga mengikuti perkembangan sesuai dinamika politik dalam suatu bangsa yang ada. Kemudian pemahaman atas sumber hukum tata negara ini bersifat sangat krusial dikarenakan ia harus menentukan validitas dan juga legitimasi dalam suatu tindakan publik yang ada.
Dan menurut saya pribadi, dalam negara ini atau dalam Indonesia, hukum formil harus berdasarkan atau berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila atau sumber hukum material tertinggi di Indonesia. Dan juga hukum tata negara tidak hanya mempelajari dari apa yang sudah tertulis dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara, tetapi juga bagaimana dalam negara tersebut bekerja untuk menjadi sebuah negara sesuai dengan konvensi yang ada dari putusan pengadilan. Dan menurut pendapat pribadi saya, dan yang terakhir menurut pendapat pribadi saya, adanya sumber hukum tata negara ini sangat berguna untuk memastikan bahwasanya kekuasaan negara atau para pejabat-pejabat bisa bekerja dengan sesuai jalan atau tetap berada di koridor hukum demi membela hak-hak warga negaranya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga tidak sampai di 12 menit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.